apresiasi musik Nusantara. Ada yang tahu kata apresiasi? Ada. Angel? Penghargaan. Oke. Tepuk tangan untuk adik Angel. Nah, apresiasi itu sama dengan penghargaan. Apresiasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu appreciatio. Appreciatio. Bisa baca? Bisa. Nah, apresiasi musik Nusantara ini merujuk pada upaya memahami, menghargai tentang musik Nusantara. Indonesia memiliki beragam budaya dan suku bangsa yang menghasilkan berbagai jenis musik dan ciri khas masing-masing. Apresiasi musik ini juga adalah kegiatan untuk memahami, menghargai, dan menikmati karya musik, baik secara teknis, etnis, estetis, maupun sosial budaya. Dalam konteks musik Nusantara, apresiasi mencakup pengenalan terhadap berbagai jenis musik tradisional Indonesia dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam musik tersebut. Yang berikut kita masuk di tujuan apresiasi seni musik. Oke. Ada yang tahu kira-kira tujuan apa saja dalam apresiasi seni musik? Tujuan apresiasi seni musik. Ada yang tahu? Ya. Oke. Yang pertama itu tentu menghargai, memahami dan melestarikan kekayaan budaya musik tradisional yang ada di Indonesia. Adapun tujuan lainnya yang yaitu menghargai, melestarikan tradisi. Yang kedua, memahami keberagaman budaya. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kesadaran estetika. Baik, yang berikut kita masuk di aspek-aspek seni musik. Baik, saya mau tanya dulu ke adik-adik, apakah penjelasannya terlalu cepat? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuki tentang aspek-aspek seni musik. Kira-kira apa saja aspek seni musik? Coba sebutkan. Ada yang tahu? Aspek-aspek seni musik. Oke, Ibu langsung jelaskan saja. Yang pertama itu suara. Apa yang dimaksud dengan suara? Adik Angel? Oke, yang lain? Suara. Ada yang? Nada. Nada. Oke. Tentu semua jawaban itu benar. Secara terperinci, suara merupakan elemen utama yang membentuk esensi dan pengalaman musikal. Suara dalam musik itu memiliki peran yang sangat penting karena melalui suara ini musik dapat disampaikan dan dapat dinikmati. Yang kedua itu nada. Nada. Ada yang tahu? Nada.
dibaca dan dimainkan oleh musisi. Nah, misalnya bisa? Bisa baca? Bisa. Ini yang dinamakan dengan Notasi. adapun aspek-aspek seni musik yang lainnya yaitu ada ritme, melodi, dan harmoni. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, sampai di sini sudah paham? Sudah. Mungkin ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke, berarti sudah paham semua ya? Oke, kita lanjut. Macam-macam seni musik. Macam-macam seni musik. Untuk seni musik ini dibagi dalam 3 macam. Yang pertama itu musik vokal. Yang pertama musik vokal. Yang kedua musik apa lagi? Musik instrumen. Dan yang ketiga itu musik campuran. Oke, kita masuk di musik vokal. Nah, musik vokal ini musik yang dibunyikan dengan suara manusia. Musik yang dibunyikan dengan suara manusia atau vokal manusia ya. Misalnya orang itu bernyanyi tanpa instrumen, tanpa musik, tanpa gitar, piano, pokoknya hanya dari vokal manusia saja. Misalnya contohnya lagu Tanah Air. Tanah air, ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku.
memiliki ribuan suku dan budaya yang menghasilkan berbagai macam jenis musik. Antara lain itu gamelan. Nah, ada yang tahu gamelan? Gamelan. Gamelan itu berasal dari daerah mana? Jawa. Oke, mantap. Nah, gamelan ini merupakan seni musik yang menggunakan alat musik usi seperti gong, kenong, dan sarong. Yang berikut lagi ada angklung. Ada yang tahu angklung? Berasal dari daerah mana? Ence? Ada kajian? Angklung. Yang lain? Oke, angklung itu berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, alat musik ini terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Ada yang sudah pernah lihat alat musik angklung? Oke, kita lanjut. Yang berikut itu ada keroncong. Ada yang tahu keroncong? Tahu. Alat musik keroncong ini berasal dari Jawa. Nah, musik yang dipengaruhi oleh alat keroncong ini dipengaruhi oleh musik Portugis dengan instrumen utamanya seperti ukulele dan gitar. Ada yang pernah lihat ukulele? Pernah. Ukulele kah? Ukulele. Oke. Ada yang pernah lihat? Pernah. Pernah memainkan alat musik tersebut? Pernah. Yang terakhir itu sasando. Sasando itu berasal dari daerah mana? Hanya di Kupang. Oke. Ada yang pernah lihat sasando? Siapa yang pernah ke Kupang? Hanya dalam bayang-bayangnya saja. Oke. Alat musik ini dimainkan dengan dipetik dan terbuat dari daun lontar. Kamu bukan orang NTT kah? Oke, yang berikut kita masuk di fungsi musik Nusantara. Fungsi musik Nusantara. Yang pertama itu dibagi, fungsi musik Nusantara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu individual dan sosial. Untuk individualnya, melalui musik, seseorang dapat menggunakan atau mengekspresikan gejolak jiwa atau perasaannya atau kegalauan yang terpendam dalam hatinya. Di sini, melalui syair lagu yang dibuatnya, seniman musik dapat memprotes atau mengkritik kondisi yang ada di lingkungan. Nah, misalnya sekarang ini terjadi bencana alam di itu meletus Gunung Leutobido. Seorang seniman ini misalnya melalui bencana tersebut dia dapat membuat lagu. Nah, contohnya siapa? Ada yang tahu? Seorang musisi yang bisa membuat lagu seperti itu. Nah, contohnya Ebit G.Ade. Dia punya lagu itu judulnya Cerita Kepada Kawan. Ada yang tahu itu lagu? Berkali di sana ada jawabnya. Sudah mengerti? Sudah. Yang kedua itu kita masuk di fungsi sosial. Di fungsi sosial ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu fungsi sosialnya sebagai media hiburan. Musik juga
dan media pendidikan ini contohnya lagunya itu seperti lagu kebangsaan, lagu apa lagi? Halo Bandung, lagu apa lagi? Oke. Nah, dari lagu-lagu tersebut itu merupakan lagu yang mempunyai tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itulah jati diri bangsa Indonesia. Yang terakhir itu sebagai sarana upacara budaya atau ritual. Ada yang tahu? Fungsi sebagai sarana upacara budaya. Ada yang tahu? Indah, ada Indah. Fungsi sebagai sarana upacara budaya. Coba jelaskan. Misalnya saat acara berubah. Coba buat. Misalnya di saat ada acara lomba. Oke. Di acara lomba itu kira-kira alat musik apa yang bisa dimainkan? Mengundang. Oke. Silakan tepuk tangan kepada adik Indah. Nah, fungsi musik Nusantara sebagai media upacara ini di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan. Kalau di daerah nada tadi seperti berbah, begitu. Nah, alat musik yang bisa dimainkan dalam acara tersebut itu gong dan Berbah. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen tersebut tentu dapat meyakini dan memiliki kekuatan magis. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Salah satu orang bisa buat kesimpulan tentang materi apresiasi musik Nusantara. Ada yang bisa buat kesimpulan? Oke, silakan berdiri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang apresiasi musik Nusantara. Jadi kesimpulannya, apresiasi ini itu berasal dari bahasa Latin yaitu appreciatio yang artinya adalah penghargaan. Yang dimana apresiasi musik Nusantara merujuk pada memahami dan menghargai musik Nusantara. Tujuannya adalah yang pertama menghargai melestarikan musik tradisional. Yang kedua, memahami keberagaman budaya. Dan juga terdiri dari berbagai aspek yaitu suara, nada, notasi, ritme, melodi dan harmoni. Dan terdiri juga dari berbagai jenis musik, misalnya musik vokal, musik instrumen, dan musik campuran. Selain itu ada juga musik-musik yang saya tulis di sini adalah musik sosial, yaitu media hiburan, media pendidikan, dan acara adat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk